Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات وتستعين بها في الحاجات وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات وتعتبر بما فيها من الآيات. Ini beliau akan menerangkan kepada kita tentang mata, di mana sebelumnya beliau menghimbau supaya kita menjaga anggota badan kita atau panca indera kita, khususnya yang 7, dari berbuat kedurhakaan, dari berbuat dosa, dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh beliau supaya menjaga 7 anggota tubuh kita khususan, di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa center atau pusat itu semua ada di hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat atau saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Bahwa di dalam diri kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu atau segumpal daging baik, ya, maka yang lain akan baik. Maka center utama, pengaturan utama harus dimulai dari hati kita untuk mengatur 7 anggota tubuh kita ini khususan dan secara umum semuanya. Nah, maka beliau menjelaskan 7 anggota tubuh kita itu. Yang pertama adalah mata, kemudian telinga, kemudian lisan, kemudian perut, kemudian kemaluan, kemudian tangan dan kaki. Maka di sini beliau mulai menerangkan satu persatu. Ammal ainu, adapun mata, fa innama khuliqat, maka yaitu pastinya diciptakan ya ain laka untukmu litahtadiya biha, supaya menunjukkan ain, supaya tertunjuk engkau, artinya supaya terbimbing engkau biha dengan ain fil dhulumat, di dalam kegelapan. Jadi kita diberi mata ini supaya kita bisa meraba-raba, bisa menjadikan mata kita ini melihat di waktu gelap. Karena kalau di waktu terang nggak begitu diperlukan seperti memerlukannya kita kepada mata di waktu gelap. Dan yang jelas mata ini yang paling bisa membedakan mana itu yang jelas, mana itu yang gelap. Wa tasta'ina biha fil hajat, dan mempergunakan kamu, mana asalnya tasta'ina, menjadikan bantuan kamu, biha dengan ya'in, fil hajat, di dalam keperluan-keperluan. Perlu apa kita, mau berangkat kemana atau mau kerja apa, pastinya kita perlu mata. Wa tanzura biha, dan melihat kamu biha dengan ain, ila ajaibi malakutil ardi was samawat, akan keajaiban-keajaiban kerajaan bumi dan langit. Artinya untuk tafakkur, jalan tafakkur. Tafakkur dengan pikir dan hati. Tapi
jadikan mata ini sebagai wasilah untuk kita bertafakkur. Artinya kita mempunyai mata, kita lihat ke atas langit, kita lihat ke bawah ada bumi, kita lihat ke sekitarnya ini ada gunung, air, dan lain sebagainya. Nah, dari pandangan kita ini kita bisa berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, maha agung, maha bijak dan maha kuasa menciptakan itu semua. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan menjadikan pelajaran kamu biha dengan perkara fiha yang ada di dalam al-ardi was samawat, atau malakut saja, malakutil ardi was samawat minal ayat, nyatanya dari banyak-banyak tanda kebesaran Allah. Nah, fahfadha, maka jagalah ha akan al-ain min an thalathatin, jauh atau menjauh dari 3 perkara. Jadi ahlil bu'ad ini annya ya. Jadi jagalah mata itu supaya jauh dari 3 perkara. Satu, antandura biha ila ghairi mahram. Antandura akan melihat kamu biha dengan ain ila ghairi mahram, kepada selain mahram. Artinya kalau perempuan jangan melihat laki-laki yang bukan mahram. Begitu juga kalau laki-laki jangan melihat perempuan yang bukan mahram. Wa ila suratin malihatin bisyahwati nafsin, dan melihat kepada gambar malihatin yang cantik. Ini saat ini nih di HP. Bisyahwati nafsin, dengan syahwatnya nafsu. Jangan suka melihat gambar-gambar yang seronok, yang porno. Jangan suka melihat gambar-gambar yang tidak sopan, apalagi gambar yang bergerak. Kalau sekarang kan rata-rata bergerak, bukan hanya gambar tidur, bukan hanya gambar mati, tapi gambarnya bergerak, artinya film. Masalah besar yang bisa merusak pikiran dan hati kita. Au tanzura biha ila muslim bi'ainil ihtiqar, atau melihat kamu biha dengan ya ain ila muslimin, kepada orang Islam, bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan atau dengan mata menghinakan. Jangan melihat barang haram, jangan melihat orang lain sehingga dengan dengan pandangan menghinakan. Au tattali'a biha ila aibi muslim, atau melihat kamu biha dengan ain akan aibnya orang Islam. Jangan suka-suka meneliti keburukan orang lain. Orang seperti itu biasanya lupa akan keburukannya diri sendiri. Jadi sibukkanlah kita ini untuk menilai diri sendiri, bahwa diri sendiri ini banyak kurangnya, sehingga setelah itu kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena kalau kita tahu bahwa diri kita ini banyak kurangnya, maka insya Allah kita akan berusaha untuk memperbaiki. Nah, ini sedikitnya ada 3 perkara, kata Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah, tentang mata, yang dimana mata kita harus dijauhkan dari 3 perkara ini. Jangan melihat barang haram. Jangan gara-gara kita melihat sesama muslimnya lalu kita menghinakan. Atau bahkan yang paling parah, gara-gara kita melihat orang lain punya aib, maka kita mencari-cari aibnya orang lain terus. A'udzubillah. Nah, kemudian beliau meneruskan tentang kuping. Wa ammal udun, dan adapun kuping, fahfadha, maka jagalah ha akan udun, an antus biha, dari harus mendengarkan kamu biha dengan udun. Isgha itu mendengarkan dengan fokus. Ilal bid'ati, akan bid'ah, awil ghibati, atau ghibah, awil fuhshi, atau pembicaraan kotor, awil khawdi fil batil, atau fokus juga. Ini makna asalnya khawd ini masuk di dalam pendengaran, ini masalah kuping. Fil batil, di dalam kebatilan. Au dzikri masawi'in nas, atau menyebut
kejelekan-kejelekan manusia. Fa innama khuliqat laka, maka pastinya diciptakan ya udun laka untukmu, litasma'a, supaya mendengar kamu biha dengan udun kalam Allah, akan firman Allah Ta'ala, wa sunnata Rasulillah, dan sunnahnya atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata awliyaih, dan hikmah wali-walinya Allah, wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi, dan tatawassala biha, menjadi sampai kamu biha dengan udun, ila istifadatil ilmi, akan mengambil faedah ilmu. Jadi tatawassal ini kita biha, kita menjadikan kuping kita ini untuk mendengarkan ilmu. Litanal bihal mulkal muqim wan na'im ad-daim, supaya memperoleh atau mendapatkan kamu biha dengan udun al mulkal al muqim, akan kerajaan yang tetap, wan na'im ad-daim, dan kenikmatan yang selama-lamanya atau yang abadi. Nah, jadi kita di sini dihimbau oleh beliau jangan sampai menggunakan pendengaran kita itu untuk mendengarkan hal-hal yang satu di sini disebut al-bid'ah. Bid'ah itu apa? Hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Biasanya di sini bid'ah kuping ini di diberi tafsir oleh para ulama lagu-lagu atau musik-musik yang bisa melupakan kita kepada Allah, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Musik itu khilaf ulama. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Tapi kalau kita misalkan mengikuti pendapat yang tidak mengharamkan, yang jelas yang tidak mengharamkan itu apabila musik itu tidak melalaikan kita dari taat kepada Allah. Apabila musik itu tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan seperti sekarang itu ada banyak musik solawat, musik dengan lagu-lagu rohani. Itu kan musik banyak sekarang. Lebih banyak mungkin dari zaman dahulu. Hal-hal yang seperti itu masuk dalam khilaf, di mana banyak ulama yang masih membolehkan. Adapun musik-musik atau lagu-lagu yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah, melupakan ibadah, melupakan taat, bahkan membangkitkan syahwat kita, gairah syahwat kita, itu jelas ulama itu mengharamkan. Semua mengharamkan. Nah, jadi kita ini harus melatih diri kita, pandangan kita, kuping kita, dan semua anggota tubuh kita, wabil khusus pembahasannya di sini kuping, untuk mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mendidik hati kita untuk lebih baik. Mendengarkan lantunan sholawat, mendengarkan anasyid al-islamiyah, mendengarkan wabil khusus kalam Allah. Al-Quran itu kan banyak sekarang di internet itu yang bagus-bagus suaranya, yang bagus-bagus bacaannya, tinggal klik, kita download dulu kalau nggak banyak paketannya, kemudian kita dengarkan, wabil khusus sebelum tidur. Jadi kita jangan tidur kecuali dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangunnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya, sehingga kita mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, kerja ingat Allah, sehingga kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih, maka apabila mendengarkan kamu, asghaita memfokuskan kamu biha dengan udun, ila syai'in akan suatu minal makarihi dari perkara-perkara yang tidak baik, sara ma kana laka alaik, maka jadi ma apa perkara kana yang ada ma laka yaitu bagimu, alaika yaitu laka yang bermanfaat bagi kamu, alaika yaitu mudarat atas kamu. Jadi sara ma kana lak alaik, maka jadi ma apa perkara kana yang ada ma laka yaitu bermanfaat bagimu, alaika
yaitu mudarat atas kamu. Jadi kalau kita menggunakan yang seharusnya bermanfaat tapi malah digunakan dalam hal-hal yang tidak baik, maka yang seharusnya bermanfaat menjadi mudarat. Wa anqalaba ma kana sababa fawzik fasara sababa halakik. Dan terbalik apa perkara yang ada ma sababa fawzik, yaitu sebab keberuntunganmu, keselamatanmu, fasara maka jadi ma sababa halakika, yaitu sebab kehancuranmu. A'udzubillah. Wa hadza ghayatul khusran. Adapun ini apa? Sara masar atau inggilab, ya. Ghayatul khusran yaitu ujung dari wahada. Adapun ini inggilabu maka nasabah fauzik fasara sababa halakik. Ghayatul khusran yaitu puncak kerugian, puncak atau ujung kerugian. Wala tadhunnanna annal itsma yakhtassu bihil qail dunal mustami. Dan sungguh jangan mengira kamu annal itsma akan sesungguhnya dosa, yakhtassu yaitu tentu, bihi dengan ism, al qail siapa yang berkata, dunal mustami selain yang mendengarkan. Fafil khabar maka disebut di dalam hadis, innal mustami'a syarikul qail, sesungguhnya orang yang mendengarkan, syarikul qail yaitu sekutunya orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mughtabin, adapun mustami yaitu salah satunya al mughtabaini, dua orang yang berghibah. Artinya jangan kira yang apa namanya, yang haram hanya yang menghibah, yang berbicara kotor. Yang mendengarkan juga dapat dosanya karena syarik lil qail. Jadi al-mustami syarikul qail, orang yang mendengarkan itu bersekutu dengan orang yang berbicara. Kalau yang berbicara itu berbicara baik, yang mendengarkan juga ikut kebaikannya. Sebaliknya apabila yang berbicara itu berbicara tidak baik, maka yang mendengarkan juga ikut tidak baik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT, kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di zaman yang akhir ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong kita ini tidak punya apa-apa. Kata Imam Ghazali sebelumnya ini, bahwa ini semua titipan, ini semua titipan. Badan kita ini titipan. Yang namanya titipan akan dimintai pertanggungjawaban semuanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita titipan, pikiran kita titipan. Ini badak, kata orang Jawa, badak apa namanya ini, tubuh kita mulai dari mata, kuping, lisan, penciuman, tangan, kaki, ini semua titipan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu apakan itu mata, kamu apakan itu kuping, kamu apakan itu kaki, kamu apakan itu tangan, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mempergunakan ini semua di jalan yang baik sesuai syariat, maka beruntunglah kita. Kalau naudzubillah, ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu pengampunan Allah, mintalah selalu ampunan kepada Allah, dan bertobatlah selalu kepada Allah. Kita ini manusia dhaif. Kita ini semua manusia dhaif, yang artinya selalu berkecimpung dalam dosa. Dan jangan kita ini jangan sampai menggunakan hal-hal tersebut di dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita, jaga mata kita, jaga kuping kita, jaga kaki kita, jaga penciuman dan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik, dan usahakan untuk selalu menggunakannya di jalan yang baik. Selalulah mendengarkan hal-hal yang baik, dan jauhilah mendengarkan hal-hal yang tidak baik,
supaya pikiran dan hati kita menjadi baik, supaya pikiran dan hati kita menjadi baik. Karena seperti halnya kebaikan akan menarik kebaikan yang lain, begitu juga kata ulama kejahatan itu menarik kejahatan yang lain. Seperti halnya kebaikan bersaudara, maka kejahatan juga bersaudara. Kalau kita ingat betapa orang-orang Bani Israel itu sampai membunuh para nabi. Dari apa itu? Kok bisa nabi dibunuh oleh mereka? Contoh yang konkret itu Nabi Yahya. Bahkan diceritakan dalam banyak akhbar bahwa dalam satu hari pernah mereka Bani Israel itu membunuh 70 nabi. Allah. Kenapa mereka sampai keji seperti itu? Karena mereka senang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal kecil dibiarkan menjadi besar besar besar. Karena seperti kaidah tadi itu, seperti halnya kebaikan bersaudara, kejahatan juga bersaudara akan menarik kejahatan-kejahatan yang lain. Awalnya sepele dirasakan, ini haram, enggak apa-apa, ini perkara kecil, dibiarkan. Nanti menarik perkara yang lebih besar, yang akhirnya ketika ada yang mengingatkan untuk taubat, untuk istighfar, untuk kembali ke jalan Allah, sudah keras hatinya sehingga dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, malah yang mengingatkan yang dibunuh, malah yang mengingatkan yang dibunuh. Ya Allah, orang Bani Israel yang jahat-jahat itu mengira bahwa dengan membunuh para nabi mereka itu sebagai jawara, sebagai orang yang hebat. A'udzubillah. Sebaliknya, kalau para nabi, para pejuang, para ulama yang menyampaikan perkara yang hak dibunuh di jalan Allah, mereka tambah tinggi pangkatnya. Mereka tambah tinggi pangkatnya. Yang membunuh, yang mengganggu, yang menghalangi, mereka yang celaka. Jadi kita harus hati-hati hidup ini. Harus hati-hati. Jagalah hati, di mana hati ini sentral daripada semuanya. Jangan biarkan kita ini mempunyai niat-niat yang tidak baik kepada sesama, wabil khusus kepada para ulama. Wabil khusus kepada para ulama. Jangan ketika para ulama itu betul-betul karena Allah, mereka itu min auliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Salah sedikit kepada mereka yang tidak terima adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam hadis qudsi itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Jadi orang yang mengganggu orang-orangku, kata Allah, orang-orang yang aku cintai, maka aku kabarkan kepada mereka untuk perang denganku. Artinya perang dengan Allah bukan tandingannya, bukan tandingannya. Akan tapi maknanya kata ulama, faqad adantuhu bil harbi, akan aku hancurkan. Di dunia misalkan orang zalim itu menang, orang zalim itu merasa perkasa, tapi awas, nanti di akhirat mereka tidak bisa apa-apa sama sekali. Jadi mari kita jaga bersama lisan kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita, supaya hati kita bersih. Supaya hati kita bersih. Jangan biarkan perasaan kita selalu menyepelekan dosa-dosa kecil, sehingga dosa-dosa kecil itu akan bertumpuk terus menjadi besar. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Sungguh jangan sekali-kali kamu itu menganggap kecil dosa, sesungguhnya gunung yang tinggi itu adalah tumpukan kerikil. Kerikil kalau ditumpuk jadi gunung. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapat inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.